Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sekarang pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi salah satu video dari seorang apologet muslim, yaitu Ustadz Subandi Sukoco, yang sangat terobsesi dengan pernikahan Yesus Kristus. Belakangan ini muslim senang sekali terobsesi dengan pernikahan Yesus Kristus. Makanya di setiap video kebanyakan mereka apologet muslim membahas tentang Yesus menikah. Ya, walaupun kita tahu bahwa fakta tentang Yesus menikah itu tidak ada sama sekali, tetapi muslim sangat-sangat begitu terobsesi untuk membahas ini berulang-ulang kali. Nah, kali ini kita akan melihat Ustadz Subandi Sukoco yang memberikan sebuah video. Video yang beliau buat ini sangat banyak. Makanya di sini videonya tertulis seri ke-11, berarti ada sekitar berapa sepuluhan lebih. Mungkin ada seri-seri selanjutnya juga. Yesus lelaki normal, resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus tidak menikah. Jadi muslim begitu saking terobsesinya untuk mengatakan bahwa Yesus menikah. Muslim saking terobsesinya, maka mereka juga ingin membuat sebab akibat dari apabila Yesus menikah atau Yesus tidak menikah, yaitu resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus tidak menikah. Nah, mari kita simak videonya terlebih dahulu. Apa yang ingin beliau sampaikan kepada kita? Apakah mungkin ada bukti-bukti yang ingin beliau sampaikan tentang pernikahan Yesus Kristus sehingga ada resiko yang kita tanggung bila Yesus tidak menikah? Mari kita simak videonya. Pada sesi ke-10 kemarin, aku sudah menyimpulkan pada sebuah kesimpulan yang aku bangun atas sebuah asumsi dengan menggunakan pendekatan Yohanes 12:1-18, Matius 5:27-30, Matius 19:17-18, sehingga ini mendukung sebuah asumsi bahwa Tunggu. Sebentar. Kita ulang dulu ya. Apa yang beliau katakan dari awal? Kita ulang lagi. Menyimpulkan pada sebuah kesimpulan yang aku bangun atas sebuah asumsi. Ulang sekali lagi. Ada sebuah kesimpulan yang aku bangun atas sebuah asumsi. Yang beliau bangun atas sebuah asumsi. Muslim ini kebanyakan asumsi, kebanyakan klaim, tidak punya bukti yang otentik, jadi mereka hanya asumsi-asumsi saja. Makanya tidak heran jika Al-Quran itu lebih banyak asumsi, lebih banyak klaim dibandingkan memberikan fakta, memberikan bukti. Kalau misalnya kalian buka Al-Quran, saya kasih salah satu contoh. Misalnya ketika Ibrahim ingin mengorbankan anaknya, Muslim itu berasumsi, sangat banyak berasumsi, sehingga lahirlah tafsir-tafsir yang dibuat untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah apakah Al-Quran begitu sempurna sehingga harus dibuatkan tafsirnya? Jadi Muslim itu Muslim itu datang dengan pemahaman, dengan asumsi-asumsinya, lalu mereka ingin membuat sejarah berdasarkan asumsi itu. Muslim, di mana otak kalian? Di mana ada asumsi bisa membuat fakta historis? Coba, di mana ada asumsi bisa membuat fakta historis itu menjadi nyata? Coba. Jadi, menurut Muslim bahwa Yesus itu menikah ya, tapi hanya di asumsi, di hayalan mereka saja. Mari kita lanjut. Dengan menggunakan pendekatan Yohanes 12:1-18, Matius 5:27-30, Matius 19:17-18, sehingga ini mendukung sebuah asumsi bahwa Yesus menikah. Sehingga ini mendukung sebuah asumsi bahwa Yesus menikah ya. Jadi ayat-ayat ini mendukung sebuah asumsi bahwa Yesus menikah. Oke, jadi ayat ini mendukung asumsi. Ingat, tapi benarkah bahwa ayat-ayat ini mendukung asumsi bahwa Yesus menikah? Nanti kita akan simak lebih lanjut. Kita lihat dulu apa yang akan beliau paparkan terlebih dahulu supaya kita tahu bagaimana cara beliau berpikir untuk memahami ayat-ayat ini dan mengambil kesimpulan bahwa Yesus menikah. Mari kita lanjut. Ya, bila ini dipertemukan. Sedangkan kekristenan tetap ngotot Yesus tidak menikah. Ya, ini aku hapus ya. Aku hapus.
Nah, mengapa kita ngotot bahwa Yesus tidak menikah? Itu bukan karena ketika Yesus menikah tiba-tiba di dalam kekristenan itu ada sesuatu hal yang kurang. Teologi Kristen itu menjadi kurang ketika Yesus menikah. Bukan. Kita menolak Yesus menikah itu karena tidak sesuai dengan fakta historis dan kehidupan Yesus Kristus, tidak sesuai dengan fakta historis kehidupan Yesus Kristus. Tidak ada satu bukti data sejarah manapun, tulisan maupun dari orang-orang terdekat Yesus seperti murid-muridnya yang mengindikasikan bahwa Yesus itu pernah melakukan pernikahan. Tidak ada sama sekali. Itu sebabnya kita menolak bahwa Yesus Kristus pernah menikah. Bukan karena jika Yesus menikah ada teologi yang kurang, bukan. Tetapi karena memang tidak sesuai dengan fakta historis. Oke? Mari kita lanjut. Ya. Aku hapus. Sekarang kalau Kristen tetap ngotot ya, atau begini. Ini sekarang menjadi sesi yang sebentar 11 ya. 11. Resiko yang ditanggung Kristen, resiko Ya. yang ditanggung Kristen bila Yesus tidak menikah. Ya ada resikonya gitu loh. Ya. Nih. Jadi judul tajuk utama kita tetap Yesus lelaki normal ya. Subtajuknya sekarang resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus tidak menikah. Ya. Ada nggak resikonya begitu loh. Seperti kemarin yang sudah aku jelaskan ya. Asumsinya itu dibangun ya. Asumsi. Dibangun atas sorry tadi aku sudah hapus ya. Sebentar. Aku tadi kesusu hapus saja. Ini ya. Yohanes 12 1 sampai 8 ya. Kemudian Ya. Matius 5 27 30. 27 sampai 30 maksudnya ini. Ya. Terus Matius 19 17 sampai 18. Ini ya. Dari kompilasi ketiga ayat ini bila kita ketemukan ya, seperti aku bilang kemarin, kita ketemukan begitu, maka apabila Yesus tidak menikah, maka sebuah kesimpulannya dia berzina. Kesimpulannya jika Yesus tidak menikah, maka kesimpulannya dia berzina. Menarik. Menarik. Mari kita lihat Ustadz Subandi Sukoco, mari kita lihat beliau membuktikan di mana letak Yesus berzina. Oke, mari kita lihat. Berzina. Kesimpulannya ini berzina. Ya. Berzina. Yesus berzina. Kalau Yesus tidak menikah. Ya. Jadi, aku ulangi lagi, aku perjelas lagi supaya kalian paham. Risiko yang ditanggung Kristen bila Yesus tetap dianggap tidak menikah itu adalah nih. Sebelum ke sini ketahui dulu. Maka pertama Yesus harus dinyatakan sebagai pezina. Dia berzina. Karena apa? Melihat saja sudah berzina, apalagi itu bersentuhan. Melihat saja sudah berzina.
Melihat saja sudah berzina, apalagi bersentuhan. Oh, jadi Ustadz Subandi Sukoco ingin memberikan salah satu argumen bahwa Yesus berzina kalau dia melihat perempuan, mungkin begitu maksudnya. Hah? Dapat 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 data dari mana? Kita lanjut dulu. Memang Muslim itu sangat ahli dalam menipu ya, dalam berbohong. Muslim itu memang sangat-sangat ahli. Ya bagaimana tidak ahli? Tuhannya saja ahli dalam berbohong. Penipu terbaik. Ya pasti akan melahirkan orang-orang yang tukang berbohong. Tapi mari kita lanjut dulu. Apa yang ingin beliau sampaikan lagi? Maka karena dia berzina, maka dia berdosa. Berdosa. Oke. Nah, sekarang aku mau jelaskan kepada kalian. Nanti lihat lagi di videoku berikutnya tentang pohon buah terlarang ya. Dalam kekristenan ada sebuah fundamental, itu dogma itu menjadi iman mereka, adanya dosa waris. Adanya dosa waris. Dosa waris itu ketika Adam dan Hawa melakukan dosa dengan makan buah terlarang ya, itu menurun ke setiap manusia, meskipun dia nggak pernah ngerti apa-apa, lahir sudah punya dosa. Itu namanya dosa waris. Meskipun secara logis ini nggak masuk nalar gitu. Tapi oke lah, itu sudah aku bicarakan di video yang lalu ya. Aku nggak mau ke sana dulu. Kalaupun nanti perlu kita perjelas, kita bikin video berikutnya lagi. Sebentar, saya ingin berkomentar sedikit mengenai dosa waris. Menurut beliau bahwa Kristen memiliki dogma tentang dosa waris yang katanya tidak masuk akal. Benarkah demikian, tidak masuk akal? Nanti kita akan lihat. Misalnya, beliau mengatakan bahwa di dalam kitab suci Adam dan Hawa memakan buah, dan sebagai sebuah pelanggaran atas apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan bahwa tidak boleh memakan buah itu, tetapi karena mereka melanggar sehingga mereka berdosa, dan itu diturunkan kepada generasi-generasinya yang demikian, dan itu disebut dengan dosa waris. Nah, itulah yang kita sebut dengan konsekuensi dari melanggar perintah Allah. Sehingga ketika Adam dan Hawa memakan buah yang tadinya sudah dilarang oleh Tuhan, mereka kehilangan yang tadinya hidup dalam kemuliaan Allah. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia yang lahir dari mereka, dari Adam dan Hawa, kita semua yang lahir dari benih laki-laki dan perempuan itu, terlahir dengan dosa. Terlahir dengan dosa dalam artian bahwa kita mewarisi dosa dari mereka. Tetapi apakah kita sudah dapat berbuat dosa? Kita harus bisa bedakan dengan dosa waris dengan perbuatan dosa. Dosa waris itu dosa yang kita dapat dari penghukuman atas manusia pertama. Itu yang kita dapat. Tetapi dosa perbuatan adalah bentuk dari pemberontakan kita, bentuk wujud nyata dari dosa waris itu. Jadi kita sudah terlahir dengan dosa. Tetapi kemungkinan kita berbuat dosa itu tidak ada sama sekali. Kita masih dikatakan belum mengenal apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi ketika kita sudah mengenal apa yang baik dan apa yang jahat, maka kita memiliki potensi untuk melakukan dosa. Pertanyaannya adalah, apakah Islam juga mengenal dosa waris? Ya, Islam dalam Al-Quran juga mengenal dosa waris. Dan tidak bisa dipungkiri, Islam mengenal dosa waris. Mari kita simak. Kita simak Quran surah 7 ayat 23. Ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25. Di situ dikatakan keduanya berkata, ini ayat 22. Kita mulai dari 22. Dia dalam kurung setan membujuk mereka dengan tipu daya ketika mereka mencicipi dalam kurung buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu?
Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ayatnya yang ke-23, keduanya berkata, ya Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ayat yang ke-24, lalu dalam kurung Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, kita lihat di sini ketika Adam makan buah dan Adam makan buah yang diperintahkan oleh setan, ketika mereka dihasut setan dan mencicipi buah yang dilarang oleh Allah, oleh Tuhan, mereka diusir dari surga. Mengapa mereka diusir dari surga? Karena mereka telah berdosa sehingga kemuliaan dari Tuhan itu sudah tidak ada lagi pada diri mereka. Jadi mereka harus turun dari surga. Ini saya jelaskan menurut Al-Quran ya, karena Al-Quran mengatakan mereka saat itu ada di surga. Jadi mereka harus turun dari surga. Mereka harus tinggal di bumi. Surah Al-Baqarah juga menyatakan hal yang sama. Ayat 35, surah 2 ayat 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang zalim. Dalam ayatnya yang ke-36, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di dalam kurung surga. Nah, pertanyaannya adalah mengapa mereka dikeluarkan dari surga? Karena yang tadi mereka telah kehilangan kemuliaan Tuhan sehingga mereka sudah tidak bisa lagi hidup dalam kesucian. Itu sebabnya mereka keluar dari surga. Bukankah surga itu suci? Benar kan? Surga itu suci. Ini dalam pandangan Al-Quran. Nah, itulah yang disebut dengan dosa waris. Dosa waris itu adalah dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa yang pada akhirnya berimbas kepada keturunan-keturunannya. Nah, kalau memang Islam menyangkal dosa waris, pertanyaannya adalah mengapa Adam dan Hawa harus dikeluarkan dari surga? Mengapa Adam dan Hawa harus dikeluarkan dari surga? Bukankah dengan meminta maaf saja maka mereka seharusnya masih tetap di surga? Itu pertanyaan yang simpel. Karena manusia sudah berdosa, itu jawabannya. Kalau manusia tidak berdosa, maka manusia akan tetap di surga menurut Al-Quran ya. Ini menurut Al-Quran. Maka manusia tetap di surga. Begitupun dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa manusia itu sudah hilang kemuliaannya sehingga Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Taman Eden itu tidak ada di surga. Taman Eden itu menurut Alkitab ada di bumi. Kalau memang Islam tidak mau mengakui dosa waris, mengapa Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden? Harus keluar dari surga? Silakan jawab itu. Saya sudah tahu pasti kalian akan menjawab karena Allah mengusir mereka. Iya, tapi apa alasannya? Allah mengusir mereka? Karena mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Iya, memang benar. Karena mereka melanggar perintah Tuhan, sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Tetapi apakah hanya memakan buah maka mereka diusir dari Taman Eden? Tidak. Pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dengan tidak mematuhi Tuhan, itulah yang dipandang sebagai sesuatu yang sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat yang tidak bisa ditoleransi oleh Tuhan. Kamu melanggar perintah Tuhan sama dengan kamu melakukan dosa. Kamu melanggar perintah Tuhan, itu sama saja kamu melakukan dosa. Itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi Alkitab dan Al-Quran mendukung dosa waris. Kalian tidak bisa membantah itu. Tapi intinya di sini, dalam kekristenan itu ada yang namanya dosa waris. Dogma ini yang dibangun oleh Paulus lewat soteriologi salib. Hah? Dibangun oleh Paulus? Lanjut saya dulu. Ketika Yesus disalib,
Ya, dieksekusi di tiang salib. Dosa waris ini dari Adam dan Hawa ini diwariskan. Kan mestinya kalau Adam dan Hawa punya dosa kan mestinya punya pahala ya. Coba tanya Bapak Pendeta. Sebentar, saya ingin membantah hal ini. Paulus tidak pernah menciptakan ajaran tentang dosa waris. Dosa waris itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Misalnya seperti yang tadi saya katakan, misalnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu imbasnya adalah kepada kehidupan manusia yang selanjutnya. Itu yang disebut dengan dosa waris. Sama seperti yang tadi juga di dalam Quran. Manusia diusir karena melakukan dosa, diusir dari surga karena melanggar perintah Tuhan, melakukan dosa. Makanya mereka diusir dari surga. Nah, di mana lagi yang menyatakan tentang dosa waris ini? Kita lihat dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi, dosa waris itu bukan dibuat oleh Paulus. Bukan dibuat oleh Paulus. Dosa waris itu sudah ada dalam perjanjian lama. Bahkan pemazmur menyatakan bahwa dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu artinya bahwa dosa waris itu sudah dipahami dalam perjanjian lama. Bukan tiba-tiba ada Paulus, baru Paulus yang mengadakan dogma ini, mengadakan ajaran ini. Itu suatu pembohongan. Oke? Yang pertama, dosa waris itu sudah ada ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan yang kedua, dosa waris itu sudah ada di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Mazmur. Salah satu contohnya di dalam kitab Mazmur yang menuliskan bahwa dalam dosa aku dikandung ibuku. Mari kita lanjut. Kenapa nggak ada pahala waris? Supaya nggak aneh-aneh gitu loh. Inilah akibatnya percaya dogma jadi aneh-aneh gitu. Oke, dosa waris ya. Pakai warna apa ini? Warna biru. Dosa waris ini bisa ditebus dengan orang yang tidak punya dosa. Maka dikatakanlah Yesus itu satu-satunya orang manusia yang tanpa dosa, nirdosa, ya, tanpa. Masih nampak di sini? Nampak? Tanpa dosa. Oh, aku nggak puas kalau nggak di sini. Sini nampak? Tanpa dosa. Tanpa dosa. Ini Yesus ini. Yesus ini ya, itu dikatakan manusia yang tanpa dosa. Ya. Tanpa dosa. Maka dia bisa menebus manusia-manusia lainnya itu dari dosa waris ini. Ya. Tanpa dosa. Dari dosa waris ini dia ditebus. Tuh. Aku ulangi lagi, perhatikan kalimatku. Soteriologi salib, keselamatan atas salib, dogma yang dibangun oleh Paulus. Sekali lagi ya, Paulus tidak pernah membangun sebuah dogma. Paulus tidak pernah membangun sebuah dogma di dalam pikirannya sendiri. Oke? Tentang salib, tentang penebusan, tentang dosa waris, itu semua sudah ada di dalam perjanjian lama, bahkan sebelum Paulus menjadi rasul. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, ada orang yang sering, kita tahu bahwa Muslim sering akan menuduh Paulus lah yang melakukan ini dan itu, Paulus lah yang berbohong dan lain. Kita akan menemukan hal itu, tetapi itu adalah bentuk dari kebohongan. Paulus tidak pernah mendasari pemberitaan Injilnya hanya pada pikirannya sendiri, melainkan dia mendasari itu dalam seluruh kitab dalam perjanjian lama. Oke? Jadi kalau misalnya mereka mengatakan bahwa Pauluslah yang membuat Yesus menjadi Tuhan, Pauluslah yang mengajarkan tentang dosa waris, Pauluslah yang mengajarkan tentang penyaliban, Yesus itu menghapus dosa, dan itu adalah bentuk dari kebohongan karena Paulus tidak pernah
Karena semua hal itu tidak berasal dari Paulus. Semua hal itu sudah dituliskan dalam Perjanjian Lama, dan Paulus hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab-kitab para nabi tentang siapa Yesus Kristus. Oke? Kita lanjut. Ya. Mereka mengatakan ada dosa waris dari Adam dan Hawa yang diwariskan kepada setiap manusia begitu dia dilahirkan. Oke. Dosa waris ini hanya bisa ditebus oleh orang yang tidak punya dosa sama sekali. Itulah yang mereka nisbahkan kepada sosok yang bernama Yesus dengan cara mati di kayu salib. Oke, yang jadi masalah nih, lihat, perhatikan. Resikonya harus ditanggung. Bila Yesus dinyatakan tidak menikah, maka Yesus harus dikatakan berzina. Kenapa berzina? Karena di Yohanes ini bukan sekedar memandang. Ini sudah bersentuhan ini. Gak ono wong ngelus-ngelus iku nggak bersentuhan, gak ono gitu loh. Ya, sudah dikatakan berzina. Karena apa? Di Matius yang 5:27-30 melihat saja sudah berzina. Di Matius 19:17-80 berzina itu sebuah larangan. Artinya, mari sebentar ya. Mari kita lihat dulu dalam Matius 5 ayat 27. Apakah melihat perempuan itu dianggap berzina? Mari kita lihat. Matius 5 ayat 27. Kita bikin semua saja. Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Jadi ada apa? Ada kata apa? Memandang perempuan serta menginginkannya. Jadi kalau misalnya memandang perempuan serta menginginkannya, itu dianggap sudah berzina. Memandang perempuan serta menginginkannya. Apakah Yesus mengatakan setiap orang yang memandang perempuan dianggap berzina? Tidak. Yesus mengatakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Di sini ada kata penyertaan. Kita tidak boleh membaca Alkitab hanya sepenggal seperti itu. Itu namanya pembohong. Di mana Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang memandang perempuan sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Di mana Yesus mengatakan hal itu? Di sini Yesus memberikan penyertaan, yaitu menginginkannya, memandang perempuan serta menginginkannya. Jadi tidak ada tuh pernyataan Yesus bahwa memandang perempuan sudah berzina. Ini kata penyertaan yang artinya masih berlanjut. Kalimat yang diucapkan Yesus tidak hanya putus sampai di memandang perempuan, tetapi lanjutkan dengan serta menginginkannya. Jadi setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Jika kalian beranggapan bahwa ajaran Yesus setiap orang memandang perempuan itu dianggap berzina, lalu untuk apa Tuhan menciptakan perempuan? Kalau hanya dengan memandang saja sudah berzina, untuk apa? Kalian itu penipu. Tidak ada Yesus mengatakan bahwa memandang perempuan itu sudah berzina. Yesus menyampaikan serta penyertaan menginginkannya. Kalau kamu memandang perempuan, ini tidak jadi masalah kalau kamu tidak menginginkannya. Kalau kamu hanya memandang dan tidak menginginkannya, ya tidak jadi masalah. Tetapi kalau kamu memandang perempuan lalu menginginkannya, lalu menginginkan dia, itu kamu sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Oke? Ini kalimat penyertaan ada di kalimat selanjutnya. Jadi kalian jangan berbohong menggunakan kitab orang lain untuk melakukan pembohongan seperti itu. Memang sungguh sangat disayangkan jika Muslim mau mempercayai orang ini. Mari kita lanjut lagi. Ketika Yohanes 12:1 dan 8 ini tidak dianggap bahwa itu adalah relationship antara suami istri Yesus dan Maria Magdalena, maka Yesus harus dikatakan berzina. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 1-8. Apakah itu bentuk dari
relationship atau hubungan suami istri dari Yesus dan Maria Magdalena. Mari kita lihat. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dalam rambutnya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang murid dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Saya ingin menggunakan logika yang tadi. Saya ingin menggunakan logika yang tadi yang digunakan oleh Ustadz Subandi Sukoco untuk berbohong kepada kalian. Di dalam Matius 5 ayat 27 ayat 28 yang beliau katakan bahwa memandang saja sudah berzina apalagi bersentuhan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah di dalam ayat ini murid-muridnya melarang dia sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Matius? Apakah murid-muridnya melarang dia supaya jangan Maria menyentuh Yesus karena dengan menyentuh sama dengan Yesus berzina? Apakah begitu? Apakah begitu? Apakah ada? Apakah di situ ada pemikiran murid-muridnya sesuai dengan ajaran Yesus bahwa memandang perempuan saja sudah berzina? Apakah ada salah satu muridnya yang melarang Maria untuk tidak boleh menyentuh Yesus Kristus? Apakah ada? Tidak ada sama sekali. Karena mereka tidak membangun pendapat mereka karena mereka tidak punya pikiran, mereka tidak punya praduga tentang ajaran Yesus. Mereka tidak menganggap ajaran Yesus tentang memandang perempuan sama dengan berzina. Tidak, mereka tidak memiliki pandangan seperti itu. Melainkan mereka memandang perkataan Yesus yang ini secara utuh. Secara satu pernyataan yang utuh. Tidak hanya mereka memahaminya hanya sebatas setiap orang yang memandang perempuan, tetapi mereka memahaminya setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Mereka menganggap itu sebagai satu kalimat yang utuh. Bukan seperti orang bodoh ini yang hanya memenggal-menggal kata lalu menganggap bahwa Yesus itu berzina karena pada Yohanes 12 Maria meminyaki kaki Yesus, bersentuhan dengan Yesus. Beliau ini memaksakan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak para murid maupun dalam benak Yesus Kristus sendiri, bahwa memandang perempuan sudah berzina. Mereka tidak membangun Yesus, dan murid-muridnya tidak memahaminya seperti itu. Kalian saja yang terlalu idiot untuk memahami perkataan Yesus dan berusaha untuk mencari celah supaya Yesus dibenarkan menikah. Jadi jangan idiot lah, ayo. Jangan idiot lah. Kalian sudah lihat kan? Di sini tidak ada larangan dari para muridnya bahwa Maria tidak boleh menyentuh Yesus, karena dengan demikian Maria telah melakukan perzinahan dengan Yesus. Tidak ada. Tidak ada satupun perkataan dari para muridnya yang melarang Maria. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Ustadz ini memang Muslim itu memang terbaik dalam hal penipuan, dalam hal membangun sebuah tipuan. Terbaik sama seperti Allah yang adalah penipu terbaik. Jadi kalian tidak bisa melawan Alkitab. Alkitab akan memberikan jawaban bagi dirinya sendiri. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Jauhi para pembohong, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua.